Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke. Sebelum perkuliahan ini saya mulai, saya tegaskan sekali lagi bahwa perkuliahan ini tuh walaupun sistemnya adalah PJJ, namun tetap on-cam ya. Berdasarkan rencana pembelajaran kita, ini yang kemarin kita lakukan ya, itu adalah TS gitu. Sekarang ini, di minggu ke-9 itu kita masuk ke perlakuan panas pada kan dari pembelajaran perkuliahan pada minggu ke-9 dan ke-10 itu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perlakuan panas pada material. Terus yang kedua, mahasiswa mengetahui aplikasi perlakuan panas pada dunia industri. Nah, di sini kita masuk ke buat pen white. Jadi, kenapa sih kita belajar perlakuan panas? Terus apa sih sebenarnya perlakuan panas itu? Di sini untuk kita mulai dengan white dulu ya. Di sini saya punya dua contoh. Yang pertama itu tentang pembuatan pedang atau pisau. Kalau kalian pernah melihat drama Korea ya, drakor gitu ya, kolosal waktu zaman Joseon gitu. Ini mungkin Mbak Hana, Mbak Dian, Mbak Ifadira ini yang ahlinya ini karena penyuka drakor ini kayaknya ini. Oke. Nah, kalau Anda melihat nih di film-film itu biasanya kalau mau membuat pedang itu pastinya itu dibakar dulu. Ya, dibakar sampai merah, terus kemudian dicelupkan ke ember tempat yang bersih. Kenapa dilakukan seperti itu? Kenapa kalau buat pisau atau pedang itu enggak material, potong, kemudian diasah gitu aja. Nah, nanti kalian akan bisa menjawab ini setelah perkuliahan ini. Tapi, one, yang perlu saya garis bawahi di sini pada saat pembuatan pedang atau pisau tadi, itu kan ada proses dia memanaskan atau membakar tadi, dan juga dia mendinginkan dengan mencelupkan ke dalam air. Proses ini disebut dengan perlakuan panas. Jadi dia memanaskan, terus kemudian mendinginkan dengan mencelupkan ke air. Terus, ini ada contoh kedua. Jadi contoh kedua ini mungkin mahasiswa yang sudah bekerja, terutama di bidang manufacturing ya, atau di industri pipa seperti itu. Mungkin kalian pernah melihat bahwa ada pipa setelah dilas itu dimasukkan ke oven seperti itu. Jadi dimasukkan ke tempat yang besar, terus dia dipanaskan, terus kemudian baru dikeluarkan setelah dingin. Nah, itu ada maksudnya. Nah, proses memasukkannya ke oven itu dia disebut dengan perlakuan panas. Di sini PWHT ini maksudnya adalah post weld heat treatment. Jadi perlakuan setelah welding, perlakuan panas setelah welding. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa perlakuan panas itu sebenarnya adalah proses memanaskan dan mendinginkan logam. Di sini, proses pemanasan dan pendinginan logam ini digunakan untuk memperbaiki sifat logam. Jadi, dan kita menginginkan sifat-sifat logam tertentu. Dan itu kita merekayasa sifat-sifat yang kita inginkan itu dengan perlakuan panas. Hal-hal yang berpengaruh pada laku panas itu yang pertama, temperatur pemanasan. Yang kedua, lama waktu penahanan atau holding time. Yang ketiga, kalau saya gambarkan, itu seperti gambar di samping ini. Jadi dia dipanaskan, terus kemudian ditahan, terus kemudian didinginkan. Yang namanya Anda memanaskan sesuatu, kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung didinginkan begitu aja. Kan dipanaskan, setelah dipanaskan, ditunggu beberapa saat, kemudian didinginkan. Sama mungkin ini kalau saya analogikan secara sederhana, sama kayak Anda waktu masak mie instan seperti itu ya. Anda kan memanaskan air dulu sampai dia mendidih. Setelah mendidih, baru ini dimasukkan, baru ditunggu. Dan masa tunggunya, ini yang disebut dengan holding time atau waktu penahanan. Nah, ditunggu, terus kemudian dia didinginkan, baru bisa dimakan. Nah, ini yang disebut dengan perlakuan panas. Jadi dia dipanaskan,
terus kemudian dia diteguh, terus kemudian dia didinginkan. Nah, di sini ada satu lagi nih, apa ini? Temperatur austenisasi. Temperatur austenisasi ini juga merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh nanti dalam perlakuan. Ya, saya masuk di sini. Review sedikit ya dari diagram fasa yang sudah kita pelajari sebelum UTS kemarin. Di sini, kalau di diagram fasa, ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Jadi saya bilang temperatur austenisasi. Temperatur austenisasi itu, nah temperatur austenisasi itu garis A1. Atau ini. Ini temperatur austenisasi. Pelakuan panas sendiri itu bisa kita bagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama dia pelunakan, yang kedua dia adalah pengerasan, yang ketiga adalah perbaikan. Pelunakan itu ada 2 macam. Yang pertama annealing, yang kedua normalizing. Kalau pengerasan itu disebut dengan hardening atau blanching. Kalau perbaikan ini yang umum ya, masih ada lagi yang lainnya, tapi yang umum dipakai itu adalah tempering dan stress relieving. Masuk ke yang pertama yaitu pelunakan ini. Pelunakan jenis annealing. Dia tujuannya namanya juga pelunakan, berarti dia melunakkan baja dan memperbaiki sifat lampu mesin. Pemanasan pada anil ini pada baja hipoelectrotoid itu 25-50 derajat Celcius di atas temperatur A3. A3 mana? Ini A3. Berarti 25-50 di atas ini. Nah, ini garis biru ini. Ini temperatur untuk pemanasan aniline. Terus kemudian baja hiperelectrotoid itu 25-50 derajat Celcius di atas A1. Di atas A1, ini garis A1. Karena itu dia, nah ini, garis biru. Ini temperatur untuk pemanasan. Tadi saya bilang, yang namanya perlakuan panas itu, dia dipanaskan dulu, terus kemudian dia ditahan beberapa waktu, setelah itu proses pendinginannya, kalau annealing, biasa kalau kita ngomongin annealing itu full annealing itu biasa disebut juga dengan annealing saja gitu ya. Jadi proses pendinginan annealing itu secara lambat dia dilakukan di dalam dapur atau furnace. Analogi yang bisa saya berikan itu kalau misalkan Anda memanggang sebuah roti, Anda panaskan rotinya sampai rotinya jadi. Setelah itu mendinginkannya tidak Anda ambil dari oven, tapi Anda biarkan. Dia biarkan dingin di dalam oven, nanti setelah dingin baru diambil. Itu proses pendinginan secara lambat atau annealing. Karena pendinginannya dilakukan secara lambat, maka dia mendekati keadaan equilibrium. Mendekati keadaan equilibrium berarti kita bisa mendekatinya dengan diagram FT, FT, 3C. Karena FT, FT, 3C kan dia pendinginan secara equilibrium. Gunakan dari proses full annealing atau gunaan dari annealing ini itu biasanya digunakan untuk material-material yang mengalami proses forming. Jadi sebelum dia mengalami proses forming, kayak rolling, terus kemudian drawing, studying, nah, itu biasanya menggunakan material full annealing. Tuh. Nah, ini analoginya. Jadi kalau untuk annealing, yang pertama ini materialnya. Terus kemudian dipanaskan dalam oven. Terus kemudian dia ditunggu selama itu. Kemudian dia didinginkan. Ini masih di dalam oven karena ini saya kasih garis putus-putus oven. Jadi semua proses ini dilakukan di dalam oven. Terus kemudian dia jadi material. Dia setelah dingin dikeluarkan. Yang kedua itu menggunakan yang kedua itu normalizing. Di sini ini itu gunanya untuk meningkatkan kekuatan bahan dan meningkatkan ketangguhan. Pemanasan pada normalizing ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan annealing tadi. Di mana pada baja hiperelectrotoid itu 40-60 derajat di atas A3. Di sini, tapi dia lebih tinggi. 40-60. Garis yang warna
sedikit oranye ini, peach, warna peach seperti ini. Nah, kemudian pada baja hyper itu ternyata dia kan di A1 melainkan di ACM, yaitu di sini. Nah, ini di atasnya ini. Sama 40 sampai 60. Pendinginannya beda dengan analing tadi. Kalau analing tadi pendinginannya di dalam oven, ini dia dibiarkan dingin di suhu kamar atau di udara terbuka. Pendinginan ini itu dari analing, pendinginan normalisir itu. Karena itu struktur mikronya dia lebih halus. Sehingga dia lebih kuat dan tangguh dibandingkan dengan analing. Kegunaannya ini biasanya digunakan untuk material bejana bekam, terus kemudian untuk piping, itu atau material yang normal kita beli, mungkin nanti Anda praktikum, itu yang menggunakan material yang normalisir. Nah, ini perbedaannya. Kalau A, ini analing, ini N, ini normalisir. Analing tadi, proses pendinginannya ini dia di oven. Kalau normalisir, ini dia tetap dipanaskan di oven, ditahan selama beberapa waktu di oven, setelah itu dikeluarkan dan dibiarkan dingin di udara terbuka. Ini untuk normalisir. Sedangkan untuk hardening, nah tadi itu pelunakan. Sekarang kita masuk yang ke pengerasan. Pengerasan di sini itu dengan proses hardening itu tujuannya menaikkan kekerasan bahan dengan membentuk struktur martensi. Jadi, baja itu bisa keras kalau dia punya struktur martensi. Martensi ini dia hanya bisa didapatkan dengan proses hardening atau quenching. Jadi dia hanya dengan pendinginan cepat. Nah, ini ada kata kunci. Dia hanya bisa dengan pendinginan cepat. Jadi martensi ini nggak bisa didapatkan dengan tadi proses annealing ataupun normalising. Untuk temperatur pemanasannya, dia sebenarnya hampir sama dengan proses annealing tadi. Untuk hypoexpectoid itu 30 sampai 50 di atas A3. Ini A3 ya tadi di sini. Terus kemudian hyper itu 30 sampai 50 di atas A1. Ini sama seperti annealing. Karena itu pada beberapa buku Anda akan lihat nih temperatur daerah untuk hardening dan annealing. Hardening or annealing range. Nah, di sini sama. Hardening dan annealing itu temperaturnya cenderung sama, temperatur pemanasannya. Nah, bedanya pendinginannya kalau hardening atau quenching itu dilakukan dengan pencelupan. Jadi betul. Setelah dia dipanaskan, di holding, terus kemudian dicelupkan. Untuk quenching atau hardening ini cukup menarik karena dia banyak digunakan di industri. Jadi industri itu banyak menggunakan modifikasi model hardening seperti ini. Ada dua macam hardening. Itu yang pertama full hardening, yang kedua itu surface hardening. Gitu. Jadi mulai kelihatan bedanya. Kalau annealing dia di oven dinginnya, terus kemudian normalising dia begitu holding time selesai dikeluarkan, dibiarkan di udara. Quenching dia dicelupkan. Jadi dipanaskan, ditunggu, terus dicelupkan. Ini maksudnya diberi air, maksudnya langsung dicelupkan ke air seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke perbaikan. Yang terakhir ya, jadi tempering. Perbaikan itu ada dua, tempering sama stress relieving. Nah, tempering ini dia dilakukan setelah proses hardening. Jadi, material yang di hardening atau di quenching itu nggak bisa langsung dipakai. Karena dia sifatnya benar keras, namun sangat bebas. Ini berhubungan dengan struktur mikromaterial. Jadi di sini, karena sifatnya yang keras, tapi keras, dia nggak bisa langsung dipakai, karena mudah crack. Karena itu, di sini dilakukan tempering untuk mengurangi kegetasan dan menaikkan ketangguhan material itu. Jadi, yang getas ini tadi dikurangi, sehingga material ini lebih bisa menerima beban. Tangguh itu kan kemampuan material menerima beban sebelum dia patah. Dan itu, dia di sini lebih bisa menerima beban, keuletannya turun, dan juga kegetasannya, keuletannya naik, kegetasannya turun.
ya, kecerdasannya turun dengan tempering itu, tapi kekuatannya tetap tinggi. Jadi memang ada resiko bahwa kekuatannya itu akan turun, tapi tidak akan terlalu besar turunnya itu dengan adanya tempering. Ini pemanasan membedakan dengan tadi kita annealing, normalizing, quenching. Itu pemanasannya berbeda. Kalau tadi kita ngomong itu selalu di atas, di atas, di atas. Di atas A3, di atas A1, di atas ACN. Pemanasan tempering itu di bawah A1. Bedanya di situ. Karena itu tadi saya di awal sekali saya bilang bahwa yang berpengaruh pada proses laku panas itu yang pertama adalah temperatur pemanasannya. Jadi berbeda. Kalau tempering ini temperaturnya itu antara 500 sampai 600 derajat Celcius atau dia pasti di bawah A1. Tidak akan pernah di atas A1. Karena di atas A1 dia sudah berubah struktur mikro kembali. Jadi di bawah A1. Nah, pendinginannya itu ada yang dilakukan dengan furnace ataupun dengan udara. Jadi setelah dipanaskan, jadi ini tuh ada dua macam. Yang pertama dia dipanaskan, terus kemudian dia di holding, didinginkan dengan cepat. Ini proses yang namanya hardening atau quenching. Setelah itu, material yang sama ya, itu dilanjutkan dengan memanaskan kembali, terus kemudian tapi nggak sampai A1, ini anggap garis A1, memanaskan kembali di bawah A1, di holding lagi, terus didinginkan. Nah, pendinginan yang kedua ini bisa dilakukan di dalam furnace ataupun udara. Itu bergantung dengan requirement atau kondisi perusahaan saat itu sedang mungkin load-nya seperti itu ya. Mungkin beban kerja di perusahaan itu. Beban kerjanya sedang tinggi atau tidak. Sehingga mereka memutuskan untuk pendinginannya tetap di furnace, mengurangi mungkin kerja gitu ya. Jadi kalau sudah dipanaskan terus kemudian dibuatnya sampai dingin kan tidak ada pengerjaan untuk mengeluarkan. Atau mungkin beban kerjanya sedang banyak sehingga dibutuhkan furnace itu terus-menerus bekerja, ovennya terus-menerus bekerja untuk mungkin batch lain, nah itu dia menggunakan udara. Jadi ini bergantung dengan kondisi kerja, tapi dia bisa digunakan dengan furnace ataupun dengan udara. Karena dia di sini tidak merubah struktur mikro. Karena itu tidak ada pengaruhnya baik dia furnace maupun udara. Oke. Yang terakhir ini adalah stress relieving. Dia biasa disebut dengan annealing proses atau stress relieving annealing. Dia ada macam-macam. Tujuannya dia di sini menghilangkan saya. Jadi di sini menghilangkan tegangan sisa akibat proses pembentukan. Bisa dia drawing atau rolling, nah, seperti ini. Di sini ada pengerjaan dingin atau cold work. Itu tegangan dalam. Ada timbul tegangan dalam benda sehingga bendanya tetap dan dia membutuhkan air. Maksudnya seperti ini. Bisa dilihat di gambar samping. Ini dia awal. Terus kemudian mau saya rolling, saya kecilkan dia ketebalannya. Maka di sini dia yang semula bentuk struktur mikronya itu seperti ini, dengan adanya rolling ini, maka struktur mikronya tetap distorsi. Distorsi seperti ini, sehingga di struktur mikro ini dari yang semula ini menjadi ini, dia akan ada tegangan dalam di dalam struktur mikro. Nah, tegangan dalam fungsinya apa? Fungsinya dia menjadi kertas, sehingga mudah crack. Jadi kalau ada tegangan dalam, kita proses pekerjaan, itu dia lepas dan mudah crack. Karena itu, perlu pengembalian dia menjadi bentuk struktur mikro seperti ini lagi dengan apa? Dengan annealing proses. Jadi struktur mikronya tetap ini perlit, di sini masuk perlit, keluar ya perlit. Cuman ini mungkin dia agak gemuk-gemuk ya, karena adanya proses rolling itu dia menjadi gepeng-gepeng seperti ini. Untuk mengembalikan dia ke gemuk-gemuk lagi seperti ini, nah itu digunakan namanya proses. Dia di sini sama seperti tempering, dia di bawah A1. Jadi dia 550 sampai 650. A1 berapa? A1 723, berarti dia masih di bawah
satu. Setelah itu biasanya untuk anil proses ini dilakukan dengan pendinginan. Oke, itu tadi masalah untuk perlakuan panas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Masih, Bu. Ya, Saya mau siapa? bertanya. Siapa Saya ya ini ya? saya Dian Surindah Kumala. Ya, silakan Bu Dian. Bu, dari penjelasan Ibu yang tadi mengenai anil awal dan akhir, saya mau bertanya apakah perbedaan antara keduanya, Ibu? Oh, oke oke. Maksud pertama tadi ya, sama Ya, yang anil ini ya, terakhir ini ya. Nah, bedanya di sini Mbak. Yang pertama Mbak, pemanasannya Mbak. Kalau yang pertama tadi anil itu, anil yang pertama pemanasannya itu ini satu. Nah, ini anil yang pertama. Dia di atas garis A1. Kalau anil yang kedua, ini yang anil proses dia di bawah garis A1. Itu secara pemanasan. Tapi fungsinya apakah beda? Beda. Di sini. Amil yang pertama ini itu biasanya digunakan sebelum saya ambil salah satu contoh dari proses pembentukan ya, sebelum rolling seperti itu. Nah, sebelum ini Anda menipiskan ketebalan dari suatu plat itu Anda pasti membutuhkan material yang mudah dibentuk. Jadi nggak mungkin Anda mengerol sesuatu yang keras sekali seperti itu. Pasti dia akan crack. Karena itu Anda membutuhkan material yang ulet, yang mudah dibentuk. Nah, material yang ulet atau mudah dibentuk itu didapatkan dari mana? Dari proses anil yang pertama, full annealing tadi. Jadi, kalau Anda misalkan mau mengerol atau menipiskan ketebalan seperti ini, Anda kalau memesan material, pilihlah material yang full annealing. Itu ada. Jadi, misalkan Anda mau pesan material ke produsen seperti itu ya, ke mill seperti itu ada nanti itu. Jadi, ada pilihan apakah dia biasa, biasa itu normalising ya. Jadi, kalau nggak ada apa-apanya itu artinya dia normalising, atau dia di paneling seperti ini, atau dia di quenching. Ada nanti requirement. Nah, kalau Anda tahu bahwa itu akan mengalami proses seperti ini, maka pilihlah material yang ini, yang annealing seperti itu. Terus yang kedua, ini tadi sebelum Anda pakai ya. Jadi material yang Anda pesan itu yang ini. Yang kedua, terus kemudian material itu Anda proses rolling atau dikurangi ketebalan seperti ini, proses pembentukan. Maka setelah Anda pilih tadi kayak karena pilih material annealing tadi ya, terus dikasih proses pembentukan, ada distorsi di sini. Jadi walaupun Anda memilih material annealing, itu tetap terjadi distorsi. Dia keunggulannya dia mudah dibentuk saja, tapi yang namanya distorsi ini masih ada. Nah, untuk menghilangkan ini Anda perlu yang namanya anil proses. Jadi ini sebelum Anda melakukan konversi, Anda memilih material yang annealing, terus kemudian pada prosesnya itu Anda menggunakan anil proses. Sudah jelas kemudian? sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaan lain? Bu Istika, saya ingin bertanya. Siapa ya ini? Kelihatan soalnya di sini. Saya Hana, Ibu. Hana Latifa. Oke, silakan Mbak Hana. Ini dari penjelasan yang Bu Istika sampaikan, bahwa normalizing dan cleansing itu sama-sama menguatkan. Lalu di antara keduanya itu lebih bagus normalizing atau cleansing gitu. Terima kasih, Bu. Lebih bagus mana? Kalau masalah lebih bagus, itu tergantung kebutuhan, Mbak. Jadi pengennya yang seperti apa? Kan ada beberapa faktor selain pemilihan Jadi dalam pemilihan material itu ada beberapa faktor yang berpengaruh seperti itu. Nah, tapi yang bisa saya omongkan di sini, kalau misalkan kita punya material yang sama, misalkan IC 1045, ini Anda mungkin agak familiar ya.
Karena ini material yang sering dipakai di praktikum ya, 104 ini. Kadar karbonnya 0,45%. Ini Anda pakai yang pertama untuk proses handling. Terus kemudian yang kedua, Anda menggunakan proses normalising. Yang ketiga, Anda pakai proses quenching. Nah, kalau di sini berarti ini Anda ingin mengulepkan material ini. Itu di proses handling. Normalising itu sebenarnya itu seperti yang Anda beli saat ini. Jadi kalau Anda beli material satu seperti ini, itu umumnya dia akan mengenai yang berbentuk normalising. Nah, kalau quenching ini berarti Anda ingin menguatkan dari material normalising yang Anda beli ini tadi. Maksud dari menguatkan tadi, itu dia kalau kita bandingkan dengan annealing, itu dia cenderung lebih kuat. Tapi kalau kita bandingkan dengan quenching, nah ini, maka dia cenderung kurang kuat dibandingkan dengan quenching. Jadi memang quenching ini fungsi utamanya adalah mengeraskan dan menguatkan. Itu. Nah, kalau kita maka ini yang paling bagus secara kekuatan. Terus kemudian dilanjutkan dengan ini, normalisasi. Yang ketiga, ini. Namun, sekarang ada namunnya. Kalau yang lebih bagus ini kenapa nggak saya pilih ini saja untuk semua material? Nah, di sini ada namunnya. Anda beli material seperti ini. Terus kemudian Anda quenching, Anda masukkan oven, Anda celup. Itu kan butuh effort, butuh orang di situ, butuh listrik untuk memanaskan oven di situ. Berarti ada biaya yang harus diambil oleh perusahaan tersebut. Karena itu, kalau bisa normalising, kenapa nggak normalising? Kenapa harus kita masukkan ke quenching? Tapi kalau memang dibutuhkannya dia butuh quenching, kenapa kita nggak pakai material yang lebih tinggi, tapi pakai IC 1045 di quenching misalkan seperti itu? Karena itu tadi, beda jenis material, beda pula harganya. Jadi perusahaan itu selalu melihat mana yang lebih optimum untuk budget mereka. Mereka kan selalu menginginkan pengeluaran sekecil-kecilnya, tapi hasil sebesar-besarnya. Karena itu pasti dalam pemilihan materialnya itu mereka membuat beberapa faktor. Apakah memilih ini dengan quenching, ataukah memilih material yang lebih kuat, yang nantinya bisa mempunyai setara misalkan dengan material IC 1045 yang di quenching. Mereka akan membandingkan, mengkomparkan harganya seperti itu. Jadi kalau masalah mana yang lebih bagus itu bergantung dari perusahaan itu tersebut. Seperti itu. Tapi ini tadi penjelasan singkat mengapa ini diperlukan. Seperti itu ya. Sudah jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Sudah jelas Ibu, terima kasih. Oke. Kita lihat waktunya juga sudah mendekati akhir. Dan itu mungkin saya sudahi kalau pertanyaannya ya. Nah, ini untuk agenda minggu depan. Agenda minggu depan itu kita akan membahas tentang hardening atau benching. Nah, terus kemudian di sini nanti ada final project nih. Ini minggu depan kita akan membahas juga persiapan kunjungan ke lab material. Jadi nanti Anda bikin satu kelompok itu 3 orang. Terus kemudian Anda ke lab tadi pada saat pengujian. Nanti saya bagikan jadwal-jadwalnya pengujian. Nah, Anda amatin pada saat pengujian, apa yang Anda amatin ini yang Anda bikin laporan untuk final project pada saat IAS. Perkuliahan hari ini bisa saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan.